Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara udah cukup bagus ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi di dalam PHP. Walaupun sudah ada di materi fullnya ya, di part 2 ya, ini dikhususkan saja untuk materi fungsi. Dan nanti endingnya kita akan membuat sebuah aplikasi umur, menghitung umur seseorang. Oke, kita langsung aja ke codingnya. Oke ya, kita mulai. Pertama, pastikan Anda sudah mengaktifkan examnya ya, Apache MySQL-nya. Kemudian kita pakai text editor bernama Sublime ya. Kemudian jangan lupa klik and drag. Folder ini saya anggap kosong aja deh, dari kosongan aja deh ya. Saya kosongan aja dulu. Baik, jadi kalau ada di sini yang baru menonton video ini, kondisinya belum tahu sama sekali, bisa langsung mengikutin ya. Oke, saya tutup dulu aja nih window aja. Saya tutup minimize saja di sini. Kemudian saya buka htdocs-nya ya di Explorer sini. Kemudian Anda buka di bagian htdocs, ada folder yang nama Anda, jangan pakai spasi. Kalau digabung, tulis aja digabung ya, Ahmad Roy misalkan gitu ya. Ahmad dan Roy itu digabung Ahmad Roy ya. Seperti ini. Di dalamnya saya ada folder 01 HTML, 02 CSS, 03 JavaScript, 04 jQuery, 05 PHP. Kenapa pakai 0? Ini ada alasannya ya, untuk supaya urutannya tidak berantakan ya. Oke, lanjut aja langsung. Di PHP 05 PHP saya bikin folder baru bernama tanggal ya. Biar enak fokus, kita akan belajar fungsi untuk tanggal. Oke, apa yang kita pelajarin hari ini itu adalah kita akan belajar mengenai sebuah fungsi, yaitu namanya tanggal. Sebentar ya, saya kurang pede, saya matikan aja ya kameranya. Oh ya. Oke, kita buat aja langsung. Itu adalah belajar fungsi ya, namanya fungsi tanggal. Apa itu fungsi? Jadi di PHP itu banyak sekali fungsi-fungsi yang sudah dibuat sama PHP. Kalau kita buka browser, nah di sini ya, buka aja php.net, atau kalau kita mau lagi lebih jelas itu W3 School. Ini referensi terlalu banyak ya. Nah, itu function yang ada, ini banyak sekali ya function. Ya. Function exist. Nah, ini ya di tutorial learn PHP, di situ di sana banyak sekali ya fungsi yang kita, ini string gitu ya. Nah, ya fungsi string, fungsi number ya. Kemudian fungsi-fungsi matematika ya. Yang kita pelajarin, kita akan belajar fungsi tanggal ya, itu adalah date. Salah satunya adalah date. Apa aja kita pelajarin nanti fungsinya, yaitu fungsinya ada, saya contoh penjelasan titik PHP ya. Nah, ini kita ada apa aja? Kita akan belajar fungsi tanggal ya. Nah, itu ada satu adalah date, kemudian time, kemudian ada mk time, dan string to time ya. Oke, nanti ada juga date time, nanti kita akan lebih dalam lagi. Oke, basicnya dulu kita belajar. Oke, saya buat dulu latihan 1 titik PHP ini ya. Oke, cara memanggilnya saya tulis HTML dulu biar enak ya belajar tanggal. Oke, nah penulisan fungsi harus dengan satu kata ya, itu misalkan date fungsinya,
Nah, di fungsi ini kita berikan yang namanya parameter. Ada beberapa fungsi yang tidak pakai parameter, tapi yang khusus untuk date ini perlu parameter. Kalau kita nggak pakai parameter itu pasti error. Jadi kita coba jalankan localhost Ahmad Roy, kemudian di 05, kemudian masuk ke tanggal. Kalau kita jalankan, nah, ini ya, ini kemudian kalau kita echo kan itu kosong. Nah, ini di PHP sebelumnya itu error ya, di PHP yang sekarang ini enggak error ya. Nah, apa parameter apa yang kita masukkan? Nah, ya misalkan date itu Y gitu ya, itu atau tahun gitu. Untuk menampilkannya kita tambahkan echo. Ini ya penjelasan dulu ya. Ini jadi dilihat dulu. Tahun 2002. Oke ya, saya bikin di sini. Oke ya. Kalau mau lihat bulan tinggal M mount gitu ya. Nah, 10 bulan 10. Kalau M-nya gede beda lagi ya. M-nya gede itu menunjukkan nama bulannya ya, nama bulan. Kalau hari itu D ya. Kalau D-nya besar ya, D-nya besar tuh menunjukkan waktu hari ini dengan singkatan terus D. Kemudian kalau F itu kita bisa bulannya, F kecil. Oh salah, kalau date-nya kalau kita bisa lihat di sini ya, kalau PHP .net kemudian tulis saja date. Nah, nanti di sini ada beberapa referensinya. Saya nyari di sini nggak ketemu ya, coba saya cari di sini. Tadi ada di link mana ya, cari dulu sebentar. Datetime ya, datetime format ya, datetime format, datetime bentar ya, datetime format, datetime date format. Nah, di sini kita nggak kelihatannya datetime format ini. Nah, di sini ya datetime ini kalau mau linknya langsung datetime format ya. Di sini kita bisa lihat untuk menampilkan hari itu bisa pakai D kecil, dari 0 sampai 31 dia akan tampilkan. Kalau D besar itu menampilkan month, nama harinya. Kalau J itu menampilkan tanggal tapi tidak pakai 0 gitu ya. Day of a month without leading 0 ya, 0. L itu nampilkan lebih panjang ke Sunday-nya gitu ya. Tapi kalau ini low case, kalau L besar jadi dia huruf besar. N, S dan masih banyak lagi. Kalau minggu W, kalau bulan itu bisa pakai M besar ya, seperti ini ya. Ini contohnya langsung sebelah kanan. Kita nggak akan semuanya kita pakai ya, kita akan coba satu persatu saja. Anda tinggal bisa buka di sini untuk referensinya. Intinya jangan terlalu, saya tidak menyuruh Anda untuk menghafal sebuah coding, tapi memakainya dan memahami filosofi di dalamnya setiap coding, setiap kode, sehingga kita bisa menebak-nebak D ini D gitu ya. Date itu fungsinya untuk membuat fungsi tanggal gitu ya, time untuk waktu dan segala macamnya. Oke ya. Oke, minimal pernah mencoba sehingga Anda punya pengalaman mengenai hal tersebut ya. Oke, kita coba. Tadi saya beberapa referensi, kita coba sebelah ini ya. Yang ini kita coba, misalkan saya menampilkan tadi ya, F bukan F ya, tapi L ya. L itu berarti kita menampilkan hari yang lebih lengkap. Thursday, kalau D gini aja itu menampilkan tanggal pakai 0. Kalau D gede itu menampilkan singkatan dalam 3 huruf ya, hari dalam 3 huruf ini, month, anti stroke, sun ya gitu. Oke, tuh. Jadi kalau mau nampilkan dengan format seperti ini, misalkan hari ini ya, tanggal ini, tanggalnya, tampilkan bulannya, kemudian dan bentuk angka ya gitu.
Nah, tanggal 4 bulan 10 tahun 2022 ya. Jadi tinggal kita tambahkan seperti ini, cukup mudah ya. Jadi kalau buat latihannya bisa kita buat latihan seperti ini. Sebentar, tutup dulu taruh sini ya. Latihannya saya akan berlatihannya sebentar. Oke, kita bisa buat seperti ini. Nah, eho today saya buat variable today that m y m dan d. Nah ini saya buat echo nya today, kemudian saya tambahkan br. Oke ya, oke. Kemudian today ya today that f g y g 2i a gitu ya. Kemudian echo lagi. Nah ini saya anukan aja, terus d. Oh tidak bisa ya, saya buat di sini aja. Copy paste, kemudian today that j and y gitu ya. Kemudian paste kembali today that ymd, kemudian paste lagi today that HIS ya. Jadi di sini H itu menjelaskan jamnya, I adalah menitnya, dan S adalah second waktunya ya. Oke, nanti kita akan coba hasilnya. Refresh. Nah ya, ini kelihatan. Ini ada kesalahan ya di sini. Tapi ntar dulu biar saya jelaskan dulu di sini. Kalau YMD jadi gini. Kalau F itu Oktober, J menjelaskan tanggal tapi tidak pakai 0, bulan 2022 nih years tahunnya. G di sini adalah jam tapi tidak pakai 0. I adalah menitnya. A ini untuk AM dan atau PM. Kemudian J di sini untuk tadi sama seperti ini ya, tanggal tanpa awal 0, N juga sama. Y nanti referensinya bisa dilihat di sini ya. Nah ini untuk month, kalau N tadi 1 sampai 12 tapi tidak pakai 0 ya. Kemudian H itu untuk hours, I untuk menit, dan S itu untuk second. Oke ya, seperti ini. Nah tapi ini ada kesalahan. Kalau kita lihat ini sekarang jam sekarang saya adalah jam 7 bukan jam 1. Kayak gini salah ya. Nih jam 7.36, jam 7 malam ya, setengah 8. Nah jadi gimana dong? Nah supaya dia pas itu kita tambahkan fungsi yang namanya default time-nya. Jadi kalau misalkan ini kita bisa lihat ya, that default ya. Itu that default itu fungsinya untuk that default time zone ya. That default time zone-nya di set ya. Di set di mana? Nah, ini ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini time zone. Nah, itu di sini kita bisa lihat di sini sorry, time zone location. Nah, ini kita di sini lah ini. Oh, tidak. That default time zone. Okay. Oh, ini time zone listnya. Nah, ini kalau misalkan kita di Indonesia, di Asia ya, Asia.
Nah, di sini kelihatan semua ya, Asia di mana. Misalkan kita sekarang ini ada di Indonesia, ada di Jakarta ya, Jakarta. Nah, di Jakarta ya, yang ini saya masukkan di sini, saya jalankan, refresh kembali, oops, error, ketinggalan titik koma ya di sini. Oke, nah tapi jam 6 ya, padahal sini jam 7 ya. Kenapa? Karena kita bukan di Jakarta. Jakarta kurang 1 jam dari kita, maka kita bukan Jakarta, tapi kita ngikutnya di Hong Kong ya. Hong Kong itu atau Singapura itu mirip-mirip sama kita. Nah, ini ya sama, sekarang sama jamnya sudah. Nah ya, 7.38. Nah, kalau saya tambah di sini secondnya S ya, kita lihat persamaannya, refresh 36. Nah, sama persis ya, kalau kita refresh sama persis, dia akan berjalan terus. Oke, itu ya mengenai waktu, time, tambahkan time before time zone untuk menentukan hari ini ya, yang benar sesuai dengan kita posisi ada di mana. Nanti kalau kalian upload di server, kita buat sesuai dengan mau kalian. Nah, misalkan kalian taruh di Jakarta atau di Hong Kong, terserah kalian, nanti tergantung klien yang kalian buat. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai, sebentar, kalau di bukunya saya akan buka dulu di bukunya supaya tidak keluar dari materi yang sebelumnya sudah saya buat. Sebentar. Oke, selanjutnya kita akan belajar menghitung, mengetahui berapa hari selanjutnya ya gitu. Oke, masuk ke latihan kedua, latihan 2 titik PHP. Oke, HTML, belajar menghitung tanggal. Oke, tanggal. Oke, ini saya tutup aja, ini saya minimize ya ini. Oke, refresh, latihan 2. Oke ya, hitung tanggal. Oke, di sini PHP tab, kemudian di sini misalkan saya echo. Nah, ada fungsi lagi, kita misalkan date, ini sekarang tanggal berapa ya gitu ya. Oke, untuk mengingat aja hari ini itu tanggal 4, ini biar enak, D-nya di sini aja deh, DM di sini. Oke, tanggal 4 bulan 10 tahun 2022. Oke ya. Nah, ada fungsi yang namanya echo time. Nah, time ini kita bisa melihat sekarang sudah berapa detik yang sudah berlalu dari detik yang pertama. Nah, detik yang pertama itu bukan 000 di tahun 000, bulan 000, dan tanggal 000, tidak, tapi ada kesepakatan. Kalau kita buka di Wikipedia, alamatnya ini ya, di sini ya, ya, unique time. Kalau Anda lihat di unique time sini, di sini kita bisa lihat pertama kali itu tanggal 1 Januari tahun 1970. Jadi dari tanggal 1 Januari 1970 sampai sekarang itu sudah detik yang berlalu itu sebesar sebanyak 1.664.000 juta, 1 miliar, maaf ya agak belepotan jadinya ya, 1 miliar 1,6 miliar ya, kurang lebih sekian detik yang sudah berlalu. Jadi time. Jadi kalau ini time, kemudian kita konversi dia jadi tanggal, misalkan date time D M Y gitu ya. Nah, ini time. Nah, ini kita bisa konversi seperti ini. Nah, nggak ada bedanya ya sekarang. Nah, dan tapi kalau seperti ini, misalkan saya mau mengetahui 2 hari lagi itu tanggal berapa gitu, kita bisa lakukan gini, dikali ya kan 60 detik. Nah, saya kurung ini ya, 60 detik, atau kita bikin variabel aja ya di sini, variabel
ditambah ya, tambah hari ya. Ini hari adalah 60 detik dikali 60 menit dikali 24 dikali 2 hari, 2 berarti 22 hari lagi ya. Itu tanggal berapa? Tanggal 6. Hari apa itu? Kita bisa tambahkan hari. Kalau gitu kita bisa tambahkan tadi hari apa ya? Hari itu hilang ya di sini ya. Hari itu, nah ya, ini menunjukkan saya tidak hafal ya. Jadi perlu yang namanya referensi, sering lihat yang referensi yang kalian buat, sehingga kalian akan tidak kebingungan ketika nanti saya pernah nyoba gitu kan, pernah tahu bahwa ini ya L ya, misalkan tambahkan L koma gitu ya. 2 hari lagi itu hari Kamis. Gimana kalau kita tambahkan ini ya, 10 hari lagi gitu misalkan. Nah itu, 10 hari lagi Friday tanggal segitu. Oke ya, itu bisa kita membuat 1 hari sebelumnya, atau di latihan ini saya membuatnya 2 hari lagi. Nah selanjutnya kalau ini pakai time, sekarang kita bisa atur. Kalau time itu tadi buat detik yang sekarang ya, dan kita tambahkan secara manual seperti ini ya, misalkan ditambah 2 hari dan segala macam, atau dikurangin dan segala macamnya. Tapi kalau kita bisa mau menentukan di tanggal 10 bulan 10 2022 itu berapa detik. Nah gitu ya, cara berdetik. Jadi kita pakai namanya, biar enak saya tambahkan BR di sini ya, biar enak ya. Nah ini saya misalkan echo namanya MK time, membuat waktu, MK make time gitu ya, membuat waktu sendiri. Parameternya ini kalau saya buatkan di sini itu dari detik dulu, kemudian menit, kemudian jam, kemudian bulan, kemudian tanggal atau day, hari, kemudian tahun. Oke ya. Nah referensinya Anda bisa lihat di sini. Kalau misalkan kalian lihat di sini, pingin namanya MK time ya di sini. Jadi lihatnya di referensi php.net ya. Udah dikasih semuanya di situ ya. Referensinya di sini ya. 0 0 0 bulan, tanggal dan tahunnya seperti itu ya. Kita coba, kita anggaplah 0,0,0, kemudian tanggal bulan 10 tanggal 10 2022. Nah gini ya, maka kita bisa jalankan seperti ini. Nah ini detik yang akan berlalu di tanggal 10 bulan 10 2022 ya. Nah kalau kita buat dia dikonversi lagi menjadi tanggal, tinggal tambahkan date, misalkan sama dengan ini ya, saya buat ini sama, tinggal Anda konversi di konversi dari sini. Nah ini ya, berubah. Nah sama ya, mandi 10 hari lagi. Kalau 10 hari lagi, tanggal 10 maaf ya, ini sekarang tanggal 4, ini tanggal 14, berarti 10 hari lagi 6 ya di sini. 6 ya. Nah, berarti di sini, nah ya, dengan teknik yang berbeda ya, pakai MK time. Kalau misalkan mau tahu 2 hari lagi gitu ya, itu tinggal kalian di sini. Nah, misalkan saya maunya otomatis ya, jadi misalkan saya bikin date M gitu ya. Nah ini bulannya, kemudian date day ya. Nah ini bisa kita tambahkan tambah 2 gitu, atau tambah 6 gitu ya. Nah ya, dimasuk ini sama hasilnya ya, tambah 5 4 gitu ini ya. Oke, itu latihan untuk membuat. Kalau dikurangin boleh ya, ini ya. Oke. Nah terus gimana kalau misalkan kita mau
selanjutnya lagi kita belajar banyak ya, misalkan besok segala macam itu bisa dimodifikasi. Latihan yang ketiga dari MK Time itu seperti ini ya, kita bisa lihat ya. Oke, HTML belajar tanggal, PHP tomorrow, misalkan tomorrow itu MK time 0,0,0, date tanggal bulan ini ya, kemudian date ditambah 1 ya kan, kemudian date y. Oke ya, kemudian kita echokan tomorrow. Oke, gini ya, kita jalankan di latihan ketiga ya. Oke, oh error ya, salah ya, tidak pakai petik saya ya, dia harus pakai petik ya, sorry. Oke, nah ini ya tomorrow, oh ini apa artinya ya, nggak ngerti dong jadinya ya. Nah kita bisa buat besok adalah tanggal, nah ini ya, titik date ditambah di sini, kemudian d m y kemudian koma tomorrow-nya ya. Nah jadi kelihatan nih, besok bisa simpen ya, sorry. Nah d tomorrow, oh ya ini S salah, ada kelebihan huruf ya. Nah besok adalah tanggal 5. Oke, tanggal 5. Kalau sebulan lalu tanggal berapa? Bulan lalu bulan apa gitu ya. Bulan lalu bulan apa? Kita bisa kopikan di sini. Nah, kalau bulan lalu berarti ini dikurangin 1. Nah, ya, gitu. Kemudian ini bulan. Bulan lalu adalah bulan. Nah, gini ya. Saya pakainya M aja. M. Ini ya, month ya gitu. Ini bukan tomorrow lagi tapi saya pakai month. Bulan ya. Oke. Nah, bulan lalu bulan September. Kemudian kalau saya mau tahun 1 tahun lagi, tahun depan tuh tahun berapa gitu ya. Gampang ya, gampang banget. Ya, tinggal kalian udah tahu pasti jawabannya. Tinggal di sini kita ganti dengan plus 1. Nah, mudah ya, mudah banget ya, sangat mudah. Ya, tahun depan adalah tahun, nah gini ya. Kita bisa pakai namanya ini MK time, tahun depan ada 23, benar ya. Nah, selanjutnya gimana kalau kita buat menghitung tanggal gitu ya, menghitung tanggal umur ya, umur. Misalkan nih latihan keempat, nah, ini, oke. HTML menghitung umur, oke ya. Cara gimana menghitung umur? Nah, ini ada 2 cara. Cara yang paling cepat nanti yang satunya itu ya pakai kelas namanya datetime object ya. Nah, kita pakai yang tadi dulu aja, pakai logikanya ya. Tapi saya beritahu duluan bahwa kelemahannya itu nanti ada selisih ketika di day, di hari. Tapi kalau di bulan sama tahun karena errornya itu bisa ditanggulangin. Tapi untuk yang tanggal itu sangat jauh selisihnya. Oke ya. Oke, kita buat dulu. Misal ini, untuk mengetahui tanggal lahir, kita buat dulu, kita buat variabel tanggal lahir itu adalah, misalkan dia lahir tanggal bulannya dulu ya, tahunnya dulu, atau kayak gini nggak apa-apa deh. Dia lahir bulan 4, misalkan dia lahir bulan 8 ya kan, bulan 8
bulan 8 ya. Itu kita bisa buat di sini mk time 0,0,0, kemudian bulan 8 tanggal 5 tahun 1988 misalkan. Kemudian tanggal sekarang itu mk time, atau kita bisa pakai time ya. Oke ya, kita bisa pakai time sekarang ya, atau mk time juga boleh ya, cuma lebih enak pakai time ya. Kemudian kita mencari umur adalah tanggal lahir, tanggal sekarang dikurang dengan tanggal lahir, maka muncullah detik eho umur. Nah, muncullah detik yang sudah berlalu. Nah, detik yang sudah berlalu. Nah, user kan nggak tahu. Oh sorry ya, tinggalan tanggal lahir di line 10 ya. Oh, mk time 08. Oke ya, sorry ya, di sini tidak pakai 0 ya. Oke. Nah, ini detik yang sudah berlalu tanggal lahirnya. Jadi sekarang kita gimana ini supaya tahu ini berapa tahun ini. Nah gitu, tahun berapa. Nah, kita bisa cari dengan cara umurnya itu tadi kita bagi dengan ini ya, kita jadi umurnya dia sebentar. Oke, kita bisa hitung umur tahun umurnya itu kita bisa cari dengan cara umur dibagi dengan, nah ini ya, 60 detik dikali 60 dikali 24 jam dikali 365 hari. Ini secara walaupun kita hitung sebenarnya enggak 365 tapi 364 ya. Tapi kita bulatkan aja dulu ya. Dan hasilnya juga pas ya sebenarnya. Itu tahun umur itu kita bisa lihat di sini 34. Nah, masuk 34 ada komanya ya. Kita bisa tambahkan namanya floor. Ini untuk menghilangkan komanya ya. Sebuah fungsi untuk menghilangkan komanya. Membulatkan ya, lebih tepatnya membulatkan. Oke ya, ini mengetahui umurnya sudah. Tahun. Oke. Nah, sekarang kalau mau cari bulannya, kita bisa sisa baginya dari ini. Jadi kalau ini sudah dibagi kan tadi ada komanya. Nah, komanya sisanya itulah untuk menentukan umur bulannya. Bulannya adalah umur. Kita pakai operator namanya mod. Mod ini untuk mencari sisa dari perhitungan yang tadi itu ya. Jadi kalau kita jalankan umurnya tadi kita jalankan bulan ya, kita dapatkan seperti ini. 14 salahnya di ini ada S ya, salah. Kenapa ada S ini ya. Ini kita konversi ke dalam bulan. Itu caranya sama kayak tahun tadi, itu dengan cara bulan umur itu sama dengan bulan dibagi dengan 60 detik dikali 60 dikali 24 dikali 30 hari. Nah, kita hantam rata ya, walaupun ada 29, 30, 31. Tapi kita hantam rata semuanya bulan. Ya, ada sisinya komanya lagi ya, kita tambahkan floor lagi. Kita udah ketemu nih
bulannya. Nah, ini kita tambahkan seperti ini juga ya, bulan. Oke, bisa langsung di pause videonya, langsung diketik codingnya ya. Nah, sekarang jadi problem adalah di hari, karena di sini masih ada errornya, koma tadi itu bisa diabaikan. Kalau 30 hari juga masih bisa diabaikan, tapi ketika masuk di tanggal day berapa hari, ini jadi problem. Gimana ini kalau jadi problem ya? Jadi misalkan gini, mencari harinya itu kita sisa dari umur bulan tadi itu ya, bulan tadi. Caranya hari itu adalah bulan dibagi, sisa bagi dengan dikurangin dengan dikurangin dengan ya, berapa bulan tadi ya, bulan ya, 60 hari, 60 detik, 60 menit dikali 24 dikali 30 dikali berapa bulan tadi, bulannya itu tambahkan, berarti tambahkan sini bulan ini kan, bukan bulan ya, bulan umur ya, bulan umur, ketemulah eho hari. Coba, oke, ini sisa harinya, ini sisa harinya 74. Tapi di sini kita bagi lagi supaya ketemu harinya, kita bagi dia dengan hari ya, dengan konversi hari, itu dengan cara bagi 60 detik dikali 60 menit dikali 24 jam. Nah ini ya, ini enggak ada masalah ya, tapi sebentar, salah, dikurangi gini ya. Oke, seperti ini. Oke, 8,5 hari. Kacau ya, jadi kacau. Kalau dibulatkan pun 8 hari. Nah ini nggak benar ya, nggak benar. Coba kalau kita hitung secara manual, tanggal 8 bulan 5, ini kan sekarang nih tanggal 4 bulan 10 ya kan. Biar enak itu kita samakan aja deh ya, tanggal 4 tanggal 10 bulan 10 tanggal 4, hari ini birthday-nya ya gitu. Jadi 8 hari, selisih 8 ya, 34 tahun 0 bulan, bener di tanggal sekarang, harusnya di sini 0 hari gitu ya. Nah 8-nya inilah yang errornya itu di sini ya, di sini 30 dan 365, ini yang errornya, sehingga kita nggak bisa pakai ini untuk mencari hari. Kita ada bantuan lagi, itu namanya, kita pakai namanya kelas ya, kelas yang sudah disediakan itu namanya, sebentar ya sampai saya cari, siapkan dulu. Sebentar. Oke, kita pakai kelas namanya datetime ya.
kita pakai di referensinya di sini namanya date time. Nah, date time ini date time nih date time class. Nah, ini date time class. Di sini kita bisa pakai date time class ini untuk mengetahui tanggal lahir jauh lebih akurat. Caranya gini ya, gini, untuk membuat sebuah aplikasi umur ya, mengetahui umur ya, belajar membuat aplikasi menghitung umur ya. Oke, kita seperti ini caranya. Today kita pakainya new date time, panggil date time. Caranya date kita instansiasi anunya kelasnya, kemudian kalau saya echokan sama print error today ya. Kita coba dulu ya, nanti baru kita anukan. Kita coba dulu, hasilnya adalah ini ketahuan di sini ya. Kalau di sini today kita bisa lihat date itu tanggalnya sekarang sampai detik-detiknya. Time zone-nya Eropa Berlin, time zone-nya kelihatannya Eropa Berlin. Time zone-nya 3, time zone tipe 3. Nah, oke, kita bisa tahu di sini. Kemudian kalau kita mau ngatur ini tanggal berapa, misalkan kita bisa buat tanggalnya gini, aturannya 2022 tanggal 10 atau 1987 bulan 10 misalkan tanggal 3 gitu ya. Kita bisa bikin, nah ya kan. Nah, dengan begini kita bisa mencari selisihnya ya, gitu ya. Kita misalkan ini tadi kita kosongin, itu menunjukkan hari ini. Tapi kalau kita kasih waktu, nah ini kita bisa hitung di sini buat namanya tanggal lahirnya ya, itu new date. Nah, kenapa pakai new? Itu instansiasi ya, date tanggal 1987 bulan 10 tanggal 3 misalkan. Ini misal saja dia udah umur berapa sih gitu. Tanggal lahir kita bisa lihat di sini tadi ya. Nah, untuk mencari harinya kita bisa pakai fungsi namanya metode namanya diff, diff ya. Kita bisa gini kan, tanggal today kita panggil si today ini, hari ini. Kita panggil metode namanya diff ini untuk mencari selisihnya dengan tanggal lahirnya. Nah gitu ya, maka kita akan ketemu nih, nah ketangkap semuanya ya, tanggal tahun berapa tahun sudah, berapa bulan, berapa hari gitu ya, berapa menit, berapa detik ya. Nah, ini weekday, harinya dan segala macamnya. Kita bisa ambil metode-metodenya itu. Kita caranya seperti ini, kita masukkan ini ke dalam variabel diff ya. Kita bisa masukkan ini sini ya. Ini boleh di pause videonya untuk mudah. Kita bisa pakai, misalkan kita mau ngambil tahun, berapa tahun dia. Nah, echo umur, dari umurnya adalah, kita bisa tambahkan diff ini ya, y, kemudian di sini kita tambahkan tahun, tambahkan di sini diff m, ditambahkan sini bulan,
kemudian $div di itu ditambah sini hari ya, sudah berapa gitu ya. Oke, umurnya adalah 35 tahun 0 bulan 1 hari. Nah, ini jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita pakai yang cara yang tadi ya. Ini benar-benar nguras logika ya. Nah, ini kita pakai function yang udah dimudahkan, namanya datetime class. Nah, kita instansiasi, kemudian kita bisa tahu tanggal lahirnya di sini. Nah, ini kalau use seperti ini, ya kan? Gimana kalau yang menginputkan ini bukan lagi kita, tapi user yang menginputkan. Nah, caranya kita bikin gimana? Kita buat form. Nah, formnya gini. Kita bikin actionnya ke dirinya sendiri. Metodenya adalah post. Kita tambahkan caption. Menghitung umur. Nah, ya, baru tanggal saya pakai di sini P ya, atau label tanggal lahir, kemudian input tipe date, kemudian variabelnya saya kasih nama tgl lahir, kemudian br, kemudian input tipe submit, kemudian namanya adalah proses. Di sini value-nya adalah proses. Oke ya, kayak pelajaran sebelumnya. If iset, nah ya, iset sebuah fungsi untuk mengecek true or false, kemudian ada nilainya atau tidak ya. Post itu adalah proses. Kalau ada, nah ini kalau ketemu, maka jalankan coding yang ini. Oke, cara masuk hasilnya biar enak, saya klik KB ya. Ini kan oke ya. Di sini biar rapi, Ctrl A, kemudian edit line reindent ya, biar rapi. Kemudian ini tanggalnya ini adalah tanggal birthday-nya itu adalah post dari tanggal lahir. Nah, kita tinggal masukkan sini birthday. Oke. Nah, sini ya, kita refresh. Nah, tanggal menghitung, oh kurang kasih BR ya, bagus ya, ini ya, biar enak. Nah, tanggal lahirnya, nah, misalkan tanggal lahirnya, nah berapa? Misalkan dia menginputkan tanggal lahirnya 89 misalkan, bulan Februari tanggal 15 ya gitu ya. Oke, kita proses. Nah, umur Anda adalah umur Anda ya. Bagusnya ada nama ya, bagusnya nama. Di sini tambahkan nama aja deh. Biar tambah cantik ya. Label nama ya, nanti kita inputkan adalah teks, kemudian ini nama, kemudian di sini tambahkan BR. Jadi di sini kita masukkan adalah namanya. Di sini tangkap nama adalah post nama, oke ya, koma, kemudian di sini tambahkan petik 2 titik, kemudian di sini tambahkan nama, oke ya. Oke, umur saya refresh dulu ya. Error kenapa? Karena belum kita masukkan tadi ya. Oke, namanya misalkan Ahmad Roy, misalkan tanggal lahirnya tanggal berapa, 987, misalkan tanggal lahir saya misal aja ya 88, ages 3 misalkan, misal aja nih. Nah, udah berumur berapa? 34, 2 bulan 1 hari. Kalau mau tambah lagi detiknya, menitnya berapa ya gitu, misalkan misal aja nih ya, kita coba aja. Kalau ada ide kan kenapa tidak ya. Kita tambahkan di sini div-nya lagi ya, kemudian di sini tambahkan titik,
Di sini tambahkan jam, ya, tambahkan lagi di sini untuk menit, tambahkan lagi di sini untuk detik. Udah berapa jam, berapa menit, dan berapa detik, lebih lengkap lagi ya. Di sini tambahkan, nah ini saya tidak tahu ya, kita bisa caranya print R atau vardam, kemudian div ini ya. Nah, kita bisa tahu nanti parameter apa aja yang kita bisa gunakan. Untuk jam kita bisa pakai H ya, ini pakai H, kemudian waktu pakai I, menit maksudnya, kemudian untuk detik pakai S ya, S ya. Oke, nah, ini saya hapus saja dulu ya, untuk mengetahui apa aja yang kita bisa pakai ya. 30 kurang rapi ya di jamnya ini, sama menitnya kurang rapi. Oke, udah berapa? 34 tahun 2 bulan 1 hari 14 jam 13 menit 55 detik dari sini. Adalah sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung umur seseorang ya, gitu, dengan lebih lengkap ya. Jadi kalian tinggal kasih parameternya apa diperlukan, misalkan hanya ingin tahu berapa tahun sudah dia, umurnya berapa, nah, itu bisa pakai years saja. Umumnya sih pakai years saja sih. Kalau ini lebih lengkap untuk menunjukkan betapa mudahnya sebuah programming itu membuat sebuah program, tinggal memasukkan parameter-parameter tertentu. Intinya terus belajar, terus mencoba ya. Inilah satu proses untuk kita menjadi seorang programmer yang profesional dan sukses. Itu saja, terima kasih. Saya ucapkan udah cukup panjang ya, 52 menit ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.